Yang pertama akan disampaikan oleh beliau Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Fatur Rahman dari Aji Barang. Kepada beliau waktu dan tempat kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amal ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أذبوا أولادكم على ثلاث خصال حب نبيكم وحب أهل بيته وقراءة القرآن أما بعد. Wonten ngarsanipun para alim, para ulama, para kiai, para habaib, wabil khusus pengasuh pondok pesantren sak keluargi besaripun ingkang mudah-mudahan senantiasa mendapatkan perlindungan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Para kiai-kiai ingkang hadir wonten majelis tasyakur wonten ing dalu punika, wabil khusus panipun Habib Ahmad Qutban, Habib Ahmad Al-Atas, ugi para habaib ingkang hadir, wabil khusus panipun Romo Kiai Haji Taifur Mawardi saking Purworejo, bapak-bapak pejabat pemerintah baik dari Kabupaten Wonosobo maupun dari Muspika, juga kepala desa sak perangkatipun ingkang kula hormati kawula muliaken, bapak-bapak, ibu-ibu, keluarga besar Pondok Pesantren Tawangsari, para alumni, para santri nipun sedaya ingkang tansah dipun muliakan Allah Subhanahu wa taala ingkang kawula hormati. Hadirin jamaah pengausan haflah akhirus sanah
ingkang dipun muliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, monggo sareng-sareng kita muji syukur wonten ngarsa dalam Allah Subhanahu wa taala atas toyo kemurahan Allah arupi tetepipun iman Islam, kesehatan soho kesempatan kita saged hadir kempal kalian para alim, para ulama, para habaib, para salafus sholih ingkang dalu niki hadir wonten majlis ingkang dipun muliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sedaya wau pikantuk piwales saking Allah arupi pahala benjing wonten ing yaumil qiyamah. Allahumma amin. Ingkang nomor kali solawat salam semoga istiqomah kula lan panjenengan sanjungkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang insyaallah miderek pangandikanipun beliau menyisakan satu doa ingkang badhe dipun kumandangkan benjing wonten dinten kiamat kangge syafaat dumateng tiang-tiang ingkang senantiasa taat dhateng Allah lan mahabbah datang Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin. Derek takdim dumateng para kiai, kawula derek silaturahmi wonten menika majelis sepindah raos bungah harapan yang semakin kuat nek ningali kahanan santrine kathah masa depan Ahlus Sunnah wal Jamaah mudah-mudahan senantiasa cerah. Allahumma secerah para santri-santri ini pun sebab pilih ningali kahanan ingkang sakmenika kita hadapi. Sebab nuwun sewu kawula termasuk salah satu fungsionaris pengurus NU cabang Kabupaten Banyumas. Niku menghadapi beberapa masjid musola ingkang beralih fungsi dari fungsi ahli sunnah wal jamaah menjadi fungsi kepentingan Wahabi. Kula sowan mriki mawon gade PR 3 masjid dan 1 musola yang sudah disiapkan anggaran 100 juta masing-masing masjid dan 60 juta musola. Tapi dengan satu catatan, pada saat serah terima dana ke masjid, beduk, tasbih dan simbol-simbol amaliyah ahli sunnah wal jamaah harus disingkirkan. Buntu mriki napa dereng tiang singgayan niku? Oh dereng. Sehingga kawula memberikan dorongan semangat kepada adik-adik santri, nggih. Siapkan mental ketika nanti panjenengan terjun ke masyarakat. Tidak sama dengan yang sekarang dihadapi di pondok pesantren. Karena sejarah telah membuktikan Jamiah Nahdlatul Ulama yang lahir pada tahun 1926 adalah lahir karena keprihatinan. Sebab beriringan dengan itu tahun 1924 terjadilah makar yang berlangsung di Arab Saudi. Munculnya gerakan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab bergabung dengan seorang pemimpin sebuah kabilah kecil bernama Muhammad Saud, raja Arab pertama yang berhaluan Wahabi. Saat niku berusaha keras menghilangkan sejarah dari proses kenabian
sampai semua tinggalan yang ada pada zaman Nabi di bumi ratakan. Maka Mbah Wahab Hasbullah waktu itu membentuk Komite Hijaz dengan 2 mahasiswa dari Mesir ingkang asli Indonesia, berangkat ke Arab Saudi memohon kepada Raja Saud untuk tidak semua sejarah Islam di bumi ratakan. Pada saat Komite Hijaz sampai ke Mekah, ke Madinah, selesai menghadap Raja Saud, niku moncong meriam niku sudah dihadapkan ke arah Kubah Hijau makam Rasul. Targetnya menghancurkan makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka muridnya yang waktu itu meninggal pada tahun 1999, Ibnu Baz, panjenengan yang ahli internet bisa membuka websitenya Syekh Muhammad Zaini Dahlan. Lan niku www.ww-ne kula kirang apal. Tapi ketika ngeklik Syekh Muhammad Zaini Dahlan, keluar tentang kebohongan dan kejahatan Wahabi di Arab Saudi. Milo seniki saweg dibahas rame teng Arab, ngungkuli ramenya TKW di Pancung. Alasannya apa? Bahwa ternyata target Syekh Muhammad bin Abdul Wahab beserta kroni murid-muridnya adalah menghabisi kepentingan Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang dalam hal ini Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah Islam yang mampu menerapkan Islam konsep Rasul, nggih menika Islam rahmatan lil alamin. Sehingga semua kepentingan Ahlus Sunnah wal Jamaah dihabisi. Tahun 1924, Bapak Ibu yang kami muliakan, ketika dikuasai oleh kelompok Wahabi, hampir semua tinggalan 4 mazhab dimusnahkan. Keterangan dari literaturnya Syekh Muhammad Zaini Dahlan, Mufti Mekah yang kebetulan berhaluan Ahli Sunnah wal Jamaah. Bahkan yang menyakitkan, semua kitab-kitab karya 4 madhab terbesar, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, disebar di seluruh penjuru jalan-jalan di Arab Saudi dan diinjak oleh tawanan-tawanan yang tidak mau tunduk kepada kepentingan Wahabi. Sehingga mereka menyingkir, para habaib ditangkapi, para syarif-syarif ditangkapi, maka lari ke Yaman, Irak, Iran. Sehingga tinggalan-tinggalan yang berbau Ahlus Sunnah wal Jamaah di bumi ratakan. Bahkan yang menyakitkan adalah tanah tempat lahirnya Rasul, di mana Rasul dilahirkan oleh Sayyidah Aminah, di bumi ratakan, diganti dengan patok-patok untuk terminal unta. Di tempat lahirnya Rasul disulap menjadi panggenan kangge nyancang unta atas instruksi Raja Muhammad Saud dengan kepentingan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Sinten Syekh Muhammad bin Abdul Wahab adalah 2 saudara putra Syekh Wahab. Gada putra kali Syekh Sulaiman bin Abdul Wahab, nah adiknya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Sulaiman bin Abdul Wahab atas instruksi adiknya juga ditangkap karena tetap bersikukuh menyebarkan Ahli Sunnah wal Jamaah yang dibawa oleh abahnya waktu itu. Siapa Muhammad bin Abdul Wahab? Beliau keturunan lahir di Najd. Pada waktu itu Rasul sudah memprediksi lewat hadisnya Ibnu Umar bahwa setunggal wekdal ada kelompok
laki-laki segerombolan manusia datang sowan kepada Rasul. Dari Najd kata Rasul, wahai kelompok laki-laki yang datang dari Najd, jejuluk Banu Tamim, terimalah kabar gembira dariku. Waktu niku kathah tamu. Kata Banu Tamim, ya Rasul, sampun kata kabar gembira ingkang panjenengan paringaken datang kula. Jadi kula nyuwun hari ini berikanlah saya harta, berikanlah saya modal usaha, jangan berita gembira terus. Saya lagi susah kok berita gembira. Rasul tertegun, terkejut, mengapa Banu Tamim menjawab seperti itu. Dalam keadaan terkejut, tertegun, datang segerombolan manusia lagi. Saking Yaman, dipimpin oleh Abu Musa al-As'ari. Abu Musa al-As'ari adalah cicit ke-8 dari mbahnya Abil Hasan al-As'ari, pendiri Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dari Abil Hasan al-As'ari niki, dari Mbah Abu Musa niki ke-8, keturunan ke-8. Pendiri Ahlus Sunnah wal Jamaah bersama Syekh Mansur al-Maturidi. Abu Musa al-As'ari membawa rombongan suan kepada Rasul. Ditanya oleh Rasul, ya Abu Musa al-As'ari, terimalah kabar gembira dariku. Kata Abu Musa al-As'ari, ya Rasulullah, ji'naka sowan kula wonten ngarsa panjenengan ya Rasul, benar-benar kepengin mendengarkan kabar gembira tentang tauhid darimu, maka berikanlah kabar gembira itu untukku. Niki Pak, tiang dari Najd, tempat lahirnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, diberi ilmu oleh Rasul, menolak meminta harta. Tapi Abu Musa al-As'ari beserta rombongannya diberi kabar gembira, diterima karena di situ diberi ajaran tauhid oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Warnanya menjadi apa? Ketika kepentingan Wahabi masuk ke era modernisasi sekarang ini, mereka lebih menggenggam mendakwahkan ajarannya dengan segenggam harta benda. Fasilitas tercukupi, bahkan masjid bisa disulap dengan anggaran yang pokoknya asal purun mawon niki. Tapi kalau kita ahlu sunnah wal jamaah, ngerampungkan masjid bisa 3 tahun tidak rampung-rampung. Gini bosan, karena ketunggul ngaji. Nanti kalau datang mereka yang dari aliran Najd membawa harta, kinten-kinten panjenengan melik napa mboten niku? Misalnya saya dengan identitasnya seperti ini, bapak-bapak yang imam masjid nanti jangan dulu kondur, saya bawa duit 100 jutaan untuk semua imam masjid, silakan masjid dirombak sebagus mungkin, tapi dengan catatan tidak boleh ada beduk, tidak boleh ada tasbih, tidak boleh ada dua, tidak boleh ada wiridan, tidak boleh ada puji-pujian, tidak boleh digunakan untuk simtudororan, maulid al-barzanji, bahkan tidak boleh untuk tahlilan. Mau menerima 100 juta? Yakin? Uni kita nu kosong. Angger temenan kinten-kinten kerso napa mboten niku? 100 juta Pak. Mboten jujul. Mboten jujul. Niku. Sudah sejak zaman Rasul, Banu Tamim pola hidupnya seperti itu. Mereka lebih membanggakan dengan tren
kebendaannya daripada ruh Islamnya. Maka konsepnya yang juga direstui pada waktu itu menurut Syekh Muhammad Zaini Dahlan, hadis sing mboten terima yang kok nyalahnane Syekh Muhammad Zaini Dahlan. Wong saya membuka di literatur dan website beliau, dan saya rujukan dengan kitab Irsyadus Syari karya besar Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari. Di situ dikutip bab konun asasi Nahdlatul Ulama dan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Panjenengan saged dibuka niku. Niku betapa di situ memang kepentingan mereka adalah bagaimana membius warga Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan harta benda, dengan kebendaan. Sekolah sekarang model bagus-bagus, Pak. Ada SDIT. Bisa orang NU, warga Nahdliyin, Ahlus Sunnah wal Jamaah nanti keliru memasukkan anaknya ke sana. Daripada ke TK Muslimat, lah TK Muslimat tak keprok-prok. Tamatan tayenge keprok. Nih, hati-hati nih. Okay. Banyak sekali jebakan, Pak. Dijemputi. Okay. Nah, apa sebenarnya dibalik kepentingan mereka? Adalah memutus tali mahabbah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena tertulis di dalam literaturnya bahwa Syekh Muhammad bin Abdul Wahab punya cita-cita besar seperti Rasul akhir zaman. Maka yang dibaca adalah literaturnya Musailamah al-Kadzab, nabi palsu yang zaman Khulafaur Rasyidin dipancung beserta buah pikirnya Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah kan mati di penjara Mesir. Karena apa? Menafsirkan Al-Quran sakarpe dewek. Saudara-saudara khutbah di masjid Mesir. Itu akhirnya ditimpuki sama sandal dan sepatu, dilarang masukkan ke penjara. Saudara-saudara jamaah Jum'ah, pada sepertiga malam yang terakhir, Allah turun menebarkan rahmatnya kepada semua manusia. Pingin kalian tahu bagaimana Allah turun ke dunia seperti Ibnu Taimiyah turun dari podium, unduk. Masa Gusti Allah unduk nggih. Akhirnya kerajaan Mesir instruksi tangkap Ibnu Taimiyah. Tangkap. Ibunya sowan ke kerajaan minta penangguhan penahanan, dikeluarkan. Pidatonya lebih sangar lagi. Kemarin sebelum saya ditangkap, saya baru menunjukkan bagaimana Tuhan turun dari langit ke bumi. Sekarang Anda ingin tahu bagaimana Tuhan naik kembali kemudian istirahat, capek, merasa bosan menebarkan rahmat kepada kalian semua. Seperti saya duduk bersila sedang bosan ceramah di depan kalian. Seperti itu, masa Gusti Allah bosan? Aur Gusti Allah bosan niki mangga niki ditahlili. Gontok-gontok ilallah. Masa Gusti Allah bosan? Karena pakai akalnya sendiri, keluar dari kaidah ulama mufassirin. Ibnu Bas lebih sangar lagi, sesaat sebelum meninggal khutbah di Masjid Nabawi bahwa Islam tidak akan pernah maju. Islam tidak akan pernah maju sebelum kita mampu menyingkirkan berhala ini. Allahu Akbar. Maka Rasul dituding sebagai berhala pada kesempatan. Ibnu Bas. Sekarang buku-bukunya masuk ke Indonesia. Setiap orang tidak haji pun diberi buku-buku secara gratis di sana. Beda dengan NU. Buku satu diputer-puter dari ketua nanti sampai malam nanti pulang tinggal sampulnya. Kelemahan itu kan dari ketua. Mau ya ketua nanti beli majalah, mau ya beli satu buku-buku. Bulan berikutnya datang sudah tinggal sampulnya. Ibnu Bas menyebarkan buku-buku tentang sekolah. Banyak sekali. Maka bapak-bapak yang tidak haji kondur hati-hati ketika di Mekah di Madinah pondok buku-buku itu beliau tinggal bawa berapa orang pun asal mau silakan bawa gratis tidak beli.
Saya mencari buku Amalia NU, ketemu di sekret tidak salah PBNU, dan ketemu di kantor markas salah satu partai. Ini gratis, tapi ini bayar. Oh banyak nih. Coba kalau kita warga Nahdliyin yang kaya-kaya kemudian iuran menyebarkan bagaimana dalil Amalia sampai kepada jaringan masyarakat lapis bawah sehingga tidak mudah dilumbuhi. Iya benar. Panjenengan pun mirip dari 5 tahun dulu. Pak, pun mirip dari hitung dina matang puluh nyatus. Lalu ngatus lidak konten. Rendah tuh ini lalu ngatus lidak kok setahun. Lalu ini lalu ngatus lidak. Nah masa nyatusnya disebutkan lalu ngatus lidak ditentukan rendah pertama. Rendah orang itu ngatus orang dulu. Terus nebengi oke nih bagi ibu terus ngepol bagi ibu di kue siapa kau hamba yang seperti itu yang sekarang lebih berabus dengan tudingan tahlilan tidak ada di Arab Saudi, tidak ada tahlilan, tidak ada yasinan. Saya kerawan Islam jenggot Pak, makanya saya jadi jenggot. Bahkan ke tempat 30 muda, masih lebih muda dari saya juga muda, lahir tahun 71, umurnya masih 40 tahun. Kata istri saya, jenggotnya jangan dicukur, Bang, nanti kalau dicukur lagi mau banget kayak udah lulus SMA. Oh iya.